Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai induksi elektromagnetik yang beranggotakan yang pertama Alian Asmi, Lia Ayub Lestari Utaren, yang ketiga Haikal Bremana Guru Singa, yang keempat Isna Wulandari, yang kelima Siti Adriana, yang keenam Stephen Pane, yang ketujuh Junita Guru Ginting. Pengertian induksi magnetik. Elektromagnetik adalah suatu peristiwa perubahan sifat dari logam baja atau besi menjadi sebuah medan magnet yang terdapat di dalam kumparan dengan muatan listrik. Sedangkan elektromagnet ialah medan magnet yang sengaja diciptakan dengan cara melilitkan sebuah kawat pada konduktor berupa logam baja ataupun besi selanjutnya dihubungkan dengan aliran listrik. Elektromagnet juga dikenal dengan istilah magnet listrik. Beberapa contoh penerapan konsep elektromagnetik dalam kehidupan diantaranya adalah 1. Pengeras suara. Pengeras suara dalam penggunaannya memanfaatkan prinsip elektromagnetik. Komponen utama yang terdapat pada alat elektronik ini berupa magnet yang terpasang secara permanen dengan elektromagnetik sebagai daya penyokongnya. Cara kerja dari alat ini adalah mengubah energi listrik menjadi bunyi dengan berbagai mekanisme khusus. 2. Mikrofon. Prinsip kerja elektromagnetik pada mikrofon adalah mengubah energi suara menjadi energi listrik. Ketika suara memasuki mikrofon, maka akan timbul gelombang yang akan melewati diafragma yang berupa membran plastik. Membran plastik tersebut akan bergetar seiring dengan volume gelombang suara yang memasuki mikrofon. 3. Pintu kulkas. Penerapan prinsip elektromagnetik pada kulkas terbilang cukup sederhana. Di sekitar permukaan pintu kulkas umumnya telah terpasang magnet yang akan menarik material besi pada penampang pintu. Gaya tarik-menarik inilah yang membuat pintu kulkas dapat menutup dengan cukup kuat dan rapat. 4. Kompas. Pada jarum kompas telah terpasang 2 buah magnet tetap yang senantiasa menunjuk ke arah utara dan selatan. Hal ini disebabkan bumi memiliki medan magnet yang amat besar di bagian wilayah utara dan selatan. Sifat magnetik yang senantiasa bertolak belakang ini menjadikan jarum kompas utara menuju ke arah selatan dan begitu pun sebaliknya. GGL induksi. Gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi adalah beda potensial pada ujung-ujung kumparan yang akan menghasilkan arus listrik induksi. Arus listrik induksi muncul selama ada perubahan fluks magnetik. Persamaan dari GGL induksi dituliskan secara matematis Michael Faraday menjadi E sama dengan N delta flux per delta T sama dengan N kali A delta B per delta T. Di sini E sama dengan GGL induksi atau volt, flux sama dengan flux magnet, N sama dengan banyaknya jumlah belitan kawat, A sama dengan luas penampang dari kawat penghantar, B sama dengan kerapatan flux, T sama dengan selang waktu. Tanda negatif dalam rumus di atas hanya melambangkan arah induksinya. Contoh soal GGL induksi. Sebuah belitan kawat berjumlah 1000 lilitan mengalami perubahan fluks sebesar 10⁻⁴ Weber dalam waktu 0,1 detik. Berapa GGL induksi pada belitan itu? Penyelesaian. N sama dengan 1000, delta flux sama dengan 0,0001 Wb, delta T sama dengan 0,1 sekon. E sama dengan min N delta T per min N delta flux per delta T sama dengan min 1000 10⁻⁴ per 0,1 sama dengan min 1 volt. Salah satu penerus dari penelitian Michael Faraday terkait GGL induksi adalah seorang ilmuwan Italia bernama Henry Lenz. Penemu hukum terkait GGL induksi yaitu hukum Lenz. GGL induksi mencakup 2 hukum yaitu 1. Hukum Lenz yang berbunyi GGL induksi selalu membangkitkan arus yang medan magnetnya berlawanan dengan asal perubahan fluks. Mengemukakan sebuah teori bahwa jika kawat lurus ditarik melewati medan magnet homogen,
maka pada kawat itu akan muncul GGL induksi. Bersamaan dengan munculnya GGL induksi tersebut, akan muncul pula arus induksi. Apabila hukum Lenz ditulis dalam sebuah persamaan matematika, maka bentuknya akan menjadi min L delta flux per delta T. Keterangannya L sama dengan induktansi diri, flux sama dengan perubahan arus flux, T sama dengan perubahan waktu. Min L delta flux per delta T. Keterangannya L sama dengan induktansi diri, flux sama dengan perubahan arus flux, T sama dengan perubahan waktu. Dalam suatu kumparan yang induksi dirinya 0,H, mengalir arus listrik 10A. Dalam selang waktu 0,02 sekon, arus itu berubah menjadi 4A. Maka besar GGL induksi yang terjadi adalah titik-titik volt. Yang diketahui induktansi diri atau L 0,2H, perubahan arus listrik atau I sama dengan 10A kurang 4A sama dengan 6 ampere. Selang waktu atau T sama dengan 0,02 sekon. Yang ditanya besar GGL induksi yang terjadi. Penyelesaiannya menggunakan persamaan delta E sama dengan negatif L dalam kurung delta I per delta T. Substitusikan nilai yang diketahui pada soal ke dalam persamaan di atas menjadi E sama dengan negatif 0,H 6A per 0,02S. E sama dengan negatif 10 dikali 6 sama dengan negatif 60 volt. Tanda negatif menunjukkan arah GGL induksinya sesuai dengan hukum Lenz. Jadi, jawaban yang paling tepat yaitu A, karena GGL induksi yang terjadi adalah negatif 60 volt. Hukum Faraday. Bunyi hukum Faraday adalah gaya gerak listrik atau GGL induksi yang timbul antara ujung-ujung suatu loop pengantar berbanding lurus dengan laju perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh loop pengantar tersebut. Menurut hukum Faraday, besar gaya gerak listrik induksi dalam suatu kumparan sama dengan perubahan flux magnetik dibagi dengan perubahan waktunya. Maka rumus hukum Faraday oleh karena flux sama dengan BA cos 0, maka E sama dengan minus N delta flux per delta T menjadi E sama dengan minus N delta atau BA cos 0 per delta T. Keterangan B adalah kuat medan magnetik atau WB per meter kuadrat, A adalah luas bidang kumparan meter kuadrat, dan 0 adalah sudut antara arah induksi magnetik dan arah normal bidang kumparan. Contoh soal hukum Faraday. Ditemukan sebuah kumparan dengan jumlah lilitan 200 yang berada dalam suatu medan magnet. Kumparan tersebut mengalami perubahan flux magnet dari 6 kali 10 pangkat minus 4 WB menjadi 1 kali 10 pangkat minus 4 WB dalam waktu 0,02 sekon. Maka besar gaya gerak listrik induksi yang timbul antara ujung-ujung kumparan ialah pembahasan E sama dengan min L delta flux per delta T. E sama dengan min 200 1 kali 10 pangkat minus 4 kali 6 kali 10 pangkat minus 4 dibagi 0,02 sama dengan min 200 min 5 kali 10 pangkat minus 4 bagi 2 kali 10 pangkat minus 2 sama dengan min 200 min 2,5 kali 10 pangkat minus 2 sama dengan 500 kali 10 pangkat minus 2 sama dengan 5V. Induktansi adalah sifat dari rangkaian elektronika yang menyebabkan timbulnya potensial listrik secara proporsional terhadap arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Sifat ini disebut sebagai induktansi sendiri. Induktansi sendiri merupakan sifat sebuah rangkaian listrik atau komponen yang menyebabkan timbulnya GGL di dalam rangkaian sebagai akibat perubahan arus yang melewati rangkaian atau sel induktans, atau akibat perubahan arus yang melewati rangkaian tetangga yang dihubungkan secara magnetis, atau induktansi bersama atau mutual induktans. Pada kedua keadaan tersebut, perubahan arus berarti ada perubahan medan magnetik yang kemudian menghasilkan GGL. Induktansi adalah sifat dari rangkaian elektronika yang
menyebabkan timbulnya potensial listrik secara proporsional terhadap arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Sifat ini disebut sebagai induktansi sendiri, sedangkan apabila potensial listrik dalam suatu rangkaian ditimbulkan oleh perubahan arus dari rangkaian lain disebut sebagai induktansi bersama. Jenis-jenis induktansi. Induktansi ada dua jenis. Yang pertama, induktansi sendiri dan induktansi bersama. Induktansi diri terbentuk sebagai sifat dari rangkaian listrik yang memunculkan nilai tegangan listrik yang sebanding dengan nilai arus listrik yang mengalir. Sedangkan induktansi bersama adalah perubahan nilai tegangan listrik akibat dari perubahan arus listrik yang terjadi di luar rangkaian listrik. Induktansi diri. Untuk besarnya, induktansi diri dari suatu kumparan dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut. L sama dengan N flux per I, di mana L sama dengan induksi diri kumparan atau satuannya H, I arus listrik satuannya A ampere, N sama dengan jumlah lilitan, flux sama dengan flux magnetik kumparan. Berikutnya induktansi bersama. Jika rangkaian-rangkaian itu berturut-turut adalah koil kawat dengan N1 dan N2 lilitan, maka induktansi bersama itu dapat dinyatakan dalam flux rata-rata flux B2 yang melalui setiap lilitan koil 2 yang disebabkan oleh arus I1 dalam koil 1. M sama dengan N2 flux B2 per I1 sama dengan N1 flux B1 per I2, atau dinyatakan dalam flux rata-rata flux B1 yang melalui setiap lilitan koil 1 yang disebabkan oleh arus I1 dalam koil 2. Contoh soal induktansi sendiri. Sebuah kumparan mempunyai induktansi diri 2,5 H. Kumparan tersebut dialiri arus searah yang besarnya 50 mA. Berapakah besar GGL induksi diri kumparan apabila dalam selang waktu 0,4 sekon kuat arus menjadi 0? Penyelesaian. Diketahui L sama dengan 2,5 H, delta T sama dengan 0,4 sekon, I1 sama dengan 50 mA, sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 A. I2 sama dengan 0. Ditanya E. Pembahasan. E sama dengan min L delta I per delta T sama dengan min 2,5 dikali 0 kurang 5 kali 10 pangkat min 2 per 0,4 sama dengan min 2,5 dikali min 0,125 sama dengan 0,31 volt. Aplikasi induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah proses ketika konduktor yang diletakkan di suatu medan magnet yang bergerak atau berubah, atau konduktornya yang digerakkan melewati medan magnet yang diam, menyebabkan terproduksinya voltase di sepanjang konduktor. Produksi induksi elektromagnetik ini menghasilkan arus listrik. Induksi elektromagnetik digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Pembangkit listrik yang menggunakan induksi elektromagnetik adalah generator dan transformator. Generator adalah alat yang mampu mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Terdapat dua jenis generator, yaitu generator arus searah atau dinamo, dan generator arus bolak-balik atau alternator. Generator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, yaitu dengan memutar kumparan dalam medan magnet sehingga timbul GGL induksi. Rumus dari besarnya GGL induksi yang terjadi pada generator dinyatakan dalam persamaan E sama dengan E kali B A omega sin omega T. Dengan E maka sama dengan N kali B kali A omega. Keterangannya, E sama dengan GGL induksi, satuannya volt, B induksi magnet, satuannya WB atau meter kuadrat, A luas bidang kumparan, satuannya meter kuadrat, N jumlah lilitan kumparan, omega laju angular, satuannya rad atau S, T lamanya kumparan berputar, satuannya S. Contoh soal generator. Sebuah generator menghasilkan GGL maksimum 12V ketika kumparannya berputar pada 750 rpm. GGL maksimum generator ketika kumparannya berputar pada 2250 rpm adalah penyelesaian. EM sama dengan NBA omega
EM1 per EM2 sama dengan omega 1 per omega 2. 12 V per EM2 sama dengan 750 rpm per 2250 rpm. EM2 sama dengan 36 V. Perhatikan gambar berikut ini. A. Generator arus bolak-balik. B. Generator arus searah. Prinsip kerja generator arus bolak-balik. Transformator atau trafo adalah alat yang mampu mengubah tegangan AC dengan memindahkan energi listrik secara induksi melalui kumparan primer ke kumparan sekunder. Trafo menghasilkan GGL pada kumparan sekunder karena medan magnet yang berubah-ubah akibat aliran arus bolak-balik pada kumparan primer. Arus tersebut kemudian diinduksikan oleh besi lunak ke dalam kumparan sekunder. Trafo terbagi ke dalam dua jenis, yaitu trafo step up dan trafo step down. Trafo step up berfungsi untuk menaikkan tegangan AC sumber, sementara trafo step down berfungsi untuk menurunkan tegangan AC. Rumusnya, Fp per Fs sama dengan Np per Ns. Koefisien sama dengan Ps per Pp dikali 100%. Di mana NP sama dengan tegangan primer, NS sama dengan tegangan sekunder, PP sama dengan daya primer atau watt, PS sama dengan daya sekunder atau watt, IP kuat arus listrik primer A, IS sama dengan kuat arus sekunder A. Contoh soal transformator. Perbandingan antara jumlah lilitan primer dan lilitan sekunder pada sebuah transformator step up adalah 3:5. Jika kuat arus output 3A, maka kuat arus inputnya adalah, yang pertama diketahuinya NP per NS sama dengan 3/5. IS sama dengan 3A, ditanya IP, dan dijawab NP per NS sama dengan IS per IP. 3/5 sama dengan 3I per P. IP sama dengan 5A. Selanjutnya, jenis-jenis transformator. Trafo step up adalah trafo yang berfungsi untuk menaikkan taraf atau e-volt tegangan AC dari rendah ke taraf yang lebih tinggi. Trafo step down adalah trafo yang digunakan untuk menurunkan taraf level tegangan AC dari taraf yang tinggi ke taraf yang lebih rendah. Pada trafo step down ini, rasio jumlah lilitan pada kumparan primer lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah lilitan pada kumparan sekundernya. Berikut gambar medan magnet terkonsentrasi pada inti besi dan diteruskan ke sekunder. Jadi kesimpulannya, timbulnya gaya listrik atau GGL pada kumparan hanya apabila terjadi perubahan jumlah garis-garis gaya magnet. Gaya gerak listrik yang timbul akibat adanya perubahan jumlah garis-garis gaya magnet disebut GGL induksi, sedangkan arus yang mengalir dinamakan arus induksi dan peristiwanya disebut induksi elektromagnetik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar GGL induksi, yaitu yang pertama, kecepatan perubahan medan magnet. Semakin cepat perubahan medan magnet, maka GGL induksi yang timbul semakin besar. Yang kedua, banyaknya lilitan. Semakin banyak lilitannya, maka GGL induksi yang timbul juga semakin besar. Yang ketiga, kekuatan magnet. Semakin kuat gejala kemagnetannya, maka GGL induksi yang timbul juga semakin besar. Konsep induksi elektromagnetik dapat diterapkan dalam produk teknologi seperti generator. Generator adalah alat yang dapat merubah energi gerak menjadi energi listrik. Prinsip yang digunakan adalah perubahan sudut berdasarkan hukum Faraday sehingga terjadi perubahan fluks magnetik. Transformator atau trafo merupakan alat untuk mengubah atau memperbesar ataupun memperkecil tegangan AC berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, yaitu memindahkan energi listrik secara induksi melalui kumparan primer ke kumparan sekunder. Yang terakhir yaitu induktor. Induktor adalah salah satu komponen yang cara kerjanya berdasarkan induksi magnet. Induktor, biasa disebut juga spool, dibuat dari bahan kawat beremal tipis. Induktor berupa kawat yang digulung sehingga menjadi kumparan. Kemampuan induktor untuk menimbulkan medan magnet disebut konduktansi. Demikian hasil dari kerja kelompok kami. Sekian dan terima kasih.